Shalom Aleichem, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Selamat memasuki minggu Advent yang kedua. Biarlah hidup kita terus dipenuhi dengan pertobatan dan pertobatan. Mazmur 79 ayat 9 sampai dengan 13. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dan bebaskanlah kami demi kehormatan-Mu sendiri. Jangan biarkan bangsa lain bertanya tentang kami, di manakah Allah mereka? Biarlah kami melihat pembalasan atas bangsa-bangsa yang membunuh hamba-hamba-Mu. Dengarlah rintihan para tahanan. Semoga orang-orang yang ditentukan untuk mati dibiarkan hidup karena kuasa-Mu. Ya Tuhan, balaslah bangsa-bangsa itu 7 kali lipat karena semua penghinaan mereka terhadap-Mu. Maka kami umat-Mu, domba gembalaanmu, akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan memuji Engkau turun-temurun. Saudara, carilah Tuhan dalam segala keadaan. Dalam bagian ini pemazmur menceritakan kesusahan yang dialami oleh umat Tuhan karena ancaman dari bangsa-bangsa lain yang telah memasuki Yerusalem. Apa yang dilakukan oleh bangsa itu, saudara? Mereka menghancurkan bait Allah. Mereka menghancurkan kota, bahkan seluruh rakyat. Inilah peristiwa yang menandai jatuhnya kerajaan Yehuda, Israel Selatan pada waktu itu, ke tangan Nebukadnezar, Raja Babel. Peristiwa itu ditambah dengan penghinaan atas iman mereka, karena Allah yang dianggap gagal menolong mereka dari kehancuran. Saudara, bait Allah yang dibangun oleh Salomo dengan sangat megah tahun 965 sebelum Masehi, pada tahun 585 dihancurkan total oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Simbol kehadiran Allah, simbol penyembahan kepada Allah, pada akhirnya menjadi rata dengan tanah. Pada masa itu, saudara, kekalahan sebuah bangsa bukan hanya bicara tentang kekuatan militer, tetapi kekalahan sebuah bangsa itu merupakan juga kekalahan daripada Allah yang disembahnya. Sehingga saudara, seolah-olah dalam kisah ini Allah umat telah kalah oleh dewanya orang-orang Babel. Dan sekalipun mengalami penghinaan yang seperti ini, pemazmur tidak menunjukkan kegoyahan iman kepada Allah. Sekalipun orang melihat bahwa nampaknya Allah umat kalah dengan Allah atau dewanya orang Babel, pemazmur tidak goncang imannya. Sebaliknya, ia menyerukan perlunya dasar iman yang teguh, yaitu satu-satunya sumber pertolongan yang sejati hanya ada di dalam Allah. Dalam kesusahan dan penderitaan yang hebat inilah seruan permohonan ini ditujukan kepada Allah. Seruan ini disertai dengan pengakuan dosa. Ini poin penting, saudara. Kadang ada orang susah ketika meminta pertolongan kepada Allah, lupa untuk mengaku dosa, lupa menyadari bahwa penderitaan yang mereka alami pada masa itu merupakan konsekuensi dan akibat dosa umat. Dikatakan dalam ayat yang ke-9, tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dan bebaskanlah kami demi kehormatan-Mu sendiri. Saudara, ini menarik. Sebuah permintaan, sebuah doa yang disampaikan pemazmur ini ketika di dalam penderitaan yang amat sangat pada waktu itu, bukan hanya meminta pulihnya keadaan, pulihnya
apa yang ada di sekitarnya, tetapi yang pertama-tama yang diminta adalah pemulihan di dalam hati, yaitu pengampunan dosa. Semua orang pasti pernah mengalami kesusahan dan penderitaan. Bahkan mungkin hari ini kita sedang bersusah hati, baik itu di dalam pribadi, di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bergereja, dalam bermasyarakat, dan sebagainya. Saat kita menghadapi semuanya itu, saudara, kita pasti selalu berharap agar bisa dilepaskan dari kesusahan dan penderitaan. Kita pasti berharap kita dibebaskan dari keadaan yang susah itu. Tetapi kita lupa, saudara, bahwa pertama-tama seharusnya yang kita minta adalah ampunilah dosa-dosa kami. Kenapa, saudara? Supaya kita juga dipulihkan keadaan hati kita, dipulihkan relasi kita dengan Tuhan, dipulihkan relasi kita dengan Allah. Karena pemulihan itu yang terpenting dan terutama adalah pemulihan keadaan hati kita, relasi kita dengan Allah. Baru kemudian bebaskanlah kami demi kehormatan-Mu sendiri. Baru dilepaskan dari hal-hal fisik yang terjadi di sekitar kita. Ada kalanya ketika kita menghadapi persoalan, kita juga memilih mencari pertolongan manusia. Tetapi ingatlah, saudara, berharap kepada manusia justru bisa menimbulkan kekecewaan. Karena itu, orang percaya harus mencari pertolongan, harus mencari perlindungan. Kita datang kepada Allah dengan segala kejujuran dan kerendahan hati. Carilah Allah di dalam segala keadaan. Ketika kita meminta pertolongan Allah, satu kondisi yang diperlukan adalah mempercayakan segala sesuatu ke dalam tangan Allah. Sebab kita tahu bahwa di dalam Allah ada pertolongan dan keselamatan yang akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu hari ini mengajar kami untuk mencari Allah di dalam segala keadaan. Di dalam dunia yang jatuh dalam dosa, persoalan itu selalu ada. Oleh karena itu, betapa kami harus mencari Engkau, harus menaruh percaya kami akan segala pertolongan dan keselamatan Tuhan. Dan ketika kami menghadapi persoalan hidup, biarlah pertama-tama kami memohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami, supaya kami dipulihkan relasi kami dengan Tuhan, supaya kami dipulihkan hati kami dengan Engkau. Baru kemudian bebaskanlah kami dari segala persoalan, dan itu adalah bonus apabila Tuhan berikan. Hari ini secara khusus berdoa untuk dua saudara kami, Bapak Hermawan Chandra, suami dari Ibu Helen yang hari ini berulang tahun. Tuhan, kiranya Engkau berikan kekuatan dan kesetiaan di dalam imannya, dalam segala persoalan mencari Tuhan dan mengejar Tuhan. Demikian juga berdoa untuk Ibu Sri Lestari yang hari ini juga berulang tahun. Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarganya, bahkan kedua anaknya. Tuhan tolong, Tuhan sertai, supaya dapat bertumbuh menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan. Demikian juga untuk Ibu Sri Lestari. Tuhan, Kau juga sertai hidupnya, bahkan di dalam masa-masa merawat baby, kekuatan dari surga yang menyertai dan mencukupi segala sesuatu yang diperlukannya.
Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Bapak Hermawan Chandra dan Ibu Sri Lestari. Tuhan memberkati dengan segala kebaikannya.